Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Sekarang kita akan bahas tentang perasaan. Oke, mungkin ini ada beberapa yang kamu lagi ngalami fase-fase seperti ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi lah buat kamu, yang minimal bisa meringankan dan tidak menjadi sumpek atau jenuh gitu, sehingga ini bisa jadi jawaban lah buat kamu. Ini ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat DHB yang ingin curhat gitu ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat tentunya ya. Seperti saya katakan di konten-konten sebelumnya, bahwa saya bukan ahli psikolog, tapi saya berusaha sharing dari pengalaman, dari apa yang pernah saya alami tentunya gitu ya, apa yang pernah saya baca mungkin ya, sharing juga saya dapat dengan orang lain, dan saya sharingkan dengan sobat-sobat DHB. Oke, di sini banyak banget. Jadi kemungkinan kita akan jadi buat 2 sesi, part 1 part 2 lah gitu, biar juga tentunya lebih jelas lah gitu. Oke, pertanyaan pertama, saya suka terhadap seorang teman di kelas. Ini cinta lokasi. Saya sudah mengungkapkan perasaan kepada dia, namun dia belum mau menerima karena habis tersakiti oleh cowok lain. Bagaimana solusinya? Apakah saya harus terus berjuang untuk mendapatkannya atau hanya menjadikan dia sebagai sahabat? Oke, buat kamu sobat DHB, kamu naksir cewek di kelas, teman kelas kamu, kemudian dia ternyata punya trauma dengan cowok di masa lalu, mungkin pernah dikhianati atau apapun itulah. Tentunya tiap orang punya hak untuk menentukan atau memilih pilihannya. Apakah dia memutuskan untuk rehat dulu, apakah memutuskan untuk langsung move on, itu kan keputusan dia tentunya. Tapi juga tiap orang itu butuh waktu untuk mungkin sejenak berpikir, menentukan apakah ke depan akan seperti apa yang akan dia lakukan gitu. Jadi kalau kamu misalnya suka sama dia, ya kalau saya sih nyaranin beri dia waktu, kemudian sambil beri dia waktu, kamu juga buktiin bahwa rasa suka kamu itu pada dia tulus, bukan karena fisik, bukan karena hal-hal lain, tapi kamu benar-benar ingin merhatiin dia, ingin menjadikan dia salah satu yang spesial di hati dia atau di hidup kamu, misalnya seperti itu. Selama dia tidak punya cowok lain yang baru misalnya, kan kita nggak tahu ya, apakah dia ngomong gitu itu bener trauma atau memang itu cara nolak dia dengan cara halus gitu. Kalau selama dia nggak deket sama cowok lain, nggak punya cowok lain, saya kira kamu berhak untuk mempertahankan perasaan kamu, memperjuangkan perasaan kamu. Pada satu titik kamu dapat jawaban ya atau tidak. Pada satu titik kamu harus dapat jawaban yang pasti ya atau tidak. Jangan sampai ngegantung, karena itu akan menjadi penasaran dan itu akan jadi PR kamu seumur hidup kamu gitu kan. Dan yang itu nggak akan selesai. Jadi kalau hidup itu, kalau saya sih sederhananya hitam putih gitu ya. Kalau misalnya kita suka, kita harus punya jawaban ya atau tidak, penolakan atau penerimaan seperti itu. Jadi kalau sobat DHB ini ya kamulah gitu ya, gimana saya harus buktikan bahwa suka kamu itu, cinta kamu itu memang tulus buat dia, bukan karena kaya, bukan karena kecantikannya misalnya, atau karena hal yang sifatnya fisik atau duniawi, tapi benar kamu tulus. Kamu buktikan dan sambil beri waktu pada dia untuk ya menenangkan pikiran, mungkin dia punya trauma di masa lalu gitu kan. Toh pada kata kuncinya, kalau jodoh nggak kemana, tapi ingat, jodoh itu perlu diperjuangkan gitu kan. Gak akan tiba-tiba ada sih yang tiba-tiba nggak ada juga seperti itu, tapi yang pasti bahwa jodoh itu sudah pasti gitu. Cuma dengan siapa kita nggak tahu. Nah makanya kita harus mencari gitu ya. Jadi buat sobat DHB, perjuangkan cinta kamu sampai dapat kepastian bahwa dia benar nerima kamu atau nolak kamu sih gitu ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, jadi mulai dari zaman SMK aku tuh pernah punya teman yang satu jurusan tapi itu adik kelas sendiri. Terus gak ada jaim-jaimnya kan, kalau main ke kelas suka bercanda bareng, sampai kalau istirahat suka makan bareng, terus nongkrong bareng. Curhat juga aku suka sama dia, kita sharing aja gitu terus. Tahu-taunya pas aku kelas 3 dia kelas 2, dia chat katanya dia naksir sama aku, terus dia respon bercanda aja gitu. Ya udah katanya nanti hari Senin istirahat kedua temennya ke kelas. 3 hari kemudian beneran dong, dia nyuruh temennya ke kelas, aku terus suruh ke lapang katanya. Terus dia bikin kayak drama gitu, kayak ngelibatin guru-guru gitu. Nah sampai kayak jadi tegang gitu suasananya. Terus dari akhir drama ujungnya ada balon bunga sama kata kayak smoke bomb gitu. Terus belakangan dia nembak dan tapi itu pas aku punya pacar, jadi juga satu sekolah lagi. Kayaknya nih cewek gitu ya. Dia cerita sebetulnya dia punya pengalaman di SMK dulu, sekolahnya dulu sebelum kuliah. Dia punya pacar satu sekolahan, tapi dia punya soulmate adik kelas gitu. Sering curhat, pokoknya bener-bener soulmate gitu ya. Ini cewek ini nih, dia nggak punya pikiran apa-apa, dan ternyata si temennya yang kelas 2 itu nembak dia dengan cara tadi ya, buat drama, melodrama, sampai smoke bomb kayak gitu ya. Akhirnya dia nembak, tapi karena dia punya pacar ya akhirnya nolak gitu ya. Ini sebetulnya lebih ke pendapat pribadi ya. Kalau cowok itu punya soulmate cewek susah, karena pasti melibatkan perasaan suka gitu kan. Akan susah kalau cewek itu. Kalau cewek biasanya memang tulus kalau dia punya teman. Ini pengalaman pribadi ya. Tentunya tiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau cewek biasanya kalau punya sahabat itu tulus, tapi kalau cowok punya sahabat cewek biasanya ada perasaan terpendam, naksir lah katakanlah. Terus kemudian ada yang berani mengungkapkan ataupun tidak gitu kan. Jadi hati-hati buat kamu kalau misalnya cewek punya sobat soulmate cowok, ya alangkah baiknya kamu dari awal juga udah komitmen. Ini kita hanya teman, tidak melibatkan perasaan apa-apa, jangan saling baper-baperan seperti itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya punya doi, terus doi saya sering bohong sama saya. Dia juga masih nge-save foto orang yang pernah dia suka. Terus dia pernah bilang ke temennya kalau dia berani ninggalin saya demi orang itu. Pas saya lihat chatnya, menurut bapak saya harus gimana? Menurut aku kamu harus tinggalin dia. Kenapa? Ya dia kan masih nggak bisa move on dengan masa lalunya gitu kan. Dia juga masih menyimpan foto orang lain gitu kan, jadi dia nggak fokus sama kamu. Terus kemudian kamu akan terus dibohongin, karena prinsipnya kalau sudah berbohong, karakter orang itu pada prinsipnya tidak akan berubah. Kalau dia orangnya tadi suka bohong, ya akan sering bohongnya. Kalau dia orangnya julid, ya kecenderungannya ada gitu ya, tidak akan terus-terusan julid, kecenderungannya ada. Nah, sikap kamu sekarang kalau misalnya tadi dia masih nge-save foto yang dia suka atau mantannya apapun itulah gitu ya, kemudian juga sering bohong, come on, wake up, bangun. Kamu lagi dibohongin, kamu lagi berbohong pada diri kamu sendiri. Kalau saya sih nyaranin tinggalin aja gitu. Kamu cari yang lain, karena hubungan itu apapun konteks hubungan, mau pertemanan, mau percintaan gitu ya, harus saling membahagiakan dan saling support, saling memahami, dan tidak ada ego yang saling membesarkan dan saling mengalahkan ego, bukan itu. Ketika misalnya kamu mempertahankan hubungan sementara dia ego dengan sukanya sama orang lain, masih nge-share foto orang lain, berarti kan itu nggak sehat hubungan gitu ya. Karena sebuah hubungan itu harus ada keterbukaan, kejujuran gitu kan, saling menerima. Oke, mudah-mudahan itu bisa jadi solusi buat kamu ya. Selanjutnya, boleh tidak kita seorang wanita menutup hati untuk laki-laki yang datang? Tidak tahu, hanya ingin karena kita nggak tahu apakah dia hanya ingin bersenang-senang atau main-main saja dengan kita. Dan karena saya menutup hati ini karena ingin fokus dengan kuliah. Itu udah benar banget. Jadi kalau misalnya buat teman sobat-sobat DHB yang ingin fokus
dengan kuliah, dengan kerja atau apapun itulah karir, kamu fokus deh. Karena kenapa? Pada prinsipnya orang itu tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Kalaupun bisa, nggak akan maksimal. Ya kalau kamu sekarang lagi kuliah, kemudian ada coba menutup, prinsipnya gini lah, bukan menutup. Kalau menutup kan seolah-olah kamu nggak ingin gaul. Tetap bergaul, berinteraksi gitu, main atau apapun dengan cowok atau dengan teman-teman kamu tetap, cuman jangan berdua misalnya. Tetap kamu seperti itu, cuman untuk pacaran mungkin kamu jangan dulu, karena kamu harus fokus dulu pada apa yang ingin kamu capai di kuliah, ingin membahagiakan orang tua, punya nilai yang baik, kemudian juga lulus menjadi lulusan terbaik, dapat kerja yang terbaik, baru nanti next step gitu kan, mencari jodoh misalnya. Nah, jodoh itu nggak akan tiba-tiba dapat kan, berarti kan harus diproses ya tadi, dari komunitas pergaulan lah seperti itu. Jadi kamu bergaul harus dengan siapapun, kemudian tetap membuka pertemanan dengan siapapun, cuman kalau status pacaran kayaknya kalau mau fokus jangan gitu ya. Itu solusinya. Selanjutnya, cara cepat pandai bergaul, merayu dan pintar dalam berbahasa. Cepat pandai, sebetulnya simpel sih, nggak ada tips-tips yang ini. Cara cepat gaul, bisa ngomong, pintar ngomong, memang kita harus sering bergaul. Awalnya mungkin ketika kita di komunitas baru, kita sadar atau nggak sadar kita akan memperhatikan perilaku orang, yang seneng ngomong, yang diem, yang bijak, yang cerewet, yang apapun itu. Dan secara kita nggak sadar kita akan mengadaptasi perilaku baru. Jadi kalau kamu ingin jago ngomong, jago gaul, terus pandai bersosialisasi, ya mulai dengan kamu bersosialisasi. Teman-teman baru, lingkungan baru, komunitas baru, suasana baru, tantangan baru. Maka nih, orang yang banyak pengalaman, percaya dirinya akan beda, akan jauh lebih tinggi, dan ketika ngomong pun dia akan jauh lebih bijak gitu kan. Orang yang banyak pengalaman, kalau orang banyak ilmu, kecenderungannya akan banyak mendebat. Kalau orang yang banyak pengalaman akan kecenderungan untuk bijak. Itu setidaknya pengalaman saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi learning by doing, belajar sambil melakukan. Jadi kalau kita ingin pintar bergaul, pintar beradaptasi, pintar berkomunikasi, ya kamu harus sering mulai banyak gaul, mulai banyak berkomunikasi, mulai banyak berinteraksi kan gitu. Lama-lama kamu akan terbiasa, dan akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang ketika bergaul pun kamu akan santai aja sih, nggak stres gitu ya. Itu benar-benar bermanfaat. Dan sesi ini sekian dulu. Kalau terlalu panjang takutnya kamu bosan, kita sambung di sesi 2 berikutnya. Benar-benar bermanfaat. Omongin aja biar kamu plong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.